Lorenzo from pole position. Look at Valentino Rossi streaming up the inside down into the first corner. It's going to be 99 Lorenzo though that leads the way from Danny Pedrosa, who's come through from the second row of the grid. There's Rossi trying to find his way back through. Salam adik-adik, selamat bertemu kembali dengan saya. Tentu kalian penasaran dengan video yang kakak tayangkan tadi ya. Kenapa sih menayangkan video balapan? Ya, karena hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Dan kalian harus tahu alat untuk mengukur kecepatan itu disebut dengan speedometer. Lalu, kecepatan sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi, kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Jadi tiap satuan waktu ya, bisa tiap jam, tiap menit, tiap detik, atau bahkan ada yang diukur dengan tiap tahun seperti kecepatan cahaya. Nah, untuk kecepatan sendiri nanti satuannya itu menyesuaikan dengan benda yang bergerak. Contohnya gini, ketika kita mengukur kecepatan mobil, itu biasanya kecepatan yang digunakan adalah kilometer per jam. Kalau kita mengukur kecepatan orang berlari, itu biasanya yang digunakan adalah meter per menit. Nah, nanti akan kita pelajarin tentang bagaimana menghitung kecepatan, menghitung jaraknya, atau menghitung waktunya. Jadi, kakak ulangin ya, kecepatan adalah jarak yang ditempuh benda bergerak tiap satuan waktu. Jadi kakak kasih satu contoh nih, 20 km per jam. Maksudnya apa sih? Jadi 20 km per jam itu maksudnya dalam 1 jam benda itu bisa bergerak sejauh 20 km. Atau kita balik, jarak 20 km dapat ditempuh oleh suatu benda dalam waktu 1 jam. Nah, untuk lebih jelasnya, simak contoh-contoh yang berikut ya. Nanti kakak berikan berbagai variasi contoh tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Sekarang coba kita amatin contoh yang berikut ini ya. Sebuah mobil dengan kecepatan 70 km per jam bergerak dari A menuju B. Ternyata waktu yang dia perlukan dari A sampai B itu adalah 3 jam. Lalu jaraknya A dan B ini berapa kilometer? Nah, kita lihat lagi di sini kecepatan 70 km per jam. Artinya dalam 1 jam menempuh 70 km. Padahal A sampai B ini adalah 3 jam. Berarti ini kita bagi menjadi 3. Berarti yang di sini 1 jam, ini 1 jam, dan di sini juga 1 jam. Totalnya adalah 3 jam. Karena kecepatannya 70 km per jam, maka dalam 1 jam dia menempuh 70 km. Berarti 1 jam di sini dia menempuh 70 km. Kemudian 1 jam lagi ke sini menempuh 70 km. Dan yang terakhir 1 jam juga menempuh 70 km. Maka jaraknya dari A ke B adalah 70 tambah 70 tambah 70, yaitu 210 km. Jadi jaraknya A ke B itu A ke B 210 km. Nah, jadi untuk soal seperti ini kita juga bisa menyelesaikan dengan ilustrasi gambar. Untuk mempermudah proses perhitungan tentang jarak, kecepatan, dan waktu, kali ini saya akan membagikan tips seperti ini ya. Kita buat segitiga, yang atas J, yang bawah K kali W. J ini adalah jarak. Nah, J adalah jarak, K itu adalah singkatan dari kecepatan, dan W adalah waktu. Ya, W di sini adalah waktu. Lalu caranya bagaimana? Caranya cukup mudah. Jadi ketika kita akan mencari jarak, nah misalnya kita akan mencari jarak
jaraknya kita tutup. Maka yang terlihat adalah K kali W. Berarti rumusnya jarak adalah kecepatan kali waktu. Bagaimana kalau kita akan mencari kecepatan? Kecepatannya kita tutup. Yang terlihat adalah J sama W. J-nya di atas, W-nya di bawah. Artinya jarak dibagi waktu. Lalu bagaimana jika kita mencari waktu? Waktunya kita tutup. Yang terlihat adalah J di atas, K di bawah. Berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, jadi jika kalian lupa rumusnya, kalian bisa membuat segitiga kemudian menutup mana yang akan dicari. Oke, contoh yang pertama adalah sebuah mobil melaju selama 2 jam menempuh jarak 160 km. Berapakah kecepatannya? Di sini yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka jika kita ingin menggunakan rumus ini, kita tutup kecepatan K, kita tutup. Maka K sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Yaitu jaraknya di sini adalah 160. Waktunya adalah 2 jam. Jadi 160 dibagi 2 adalah 80. Dengan satuan kilometer per jam. Kenapa kilometer per jam? Karena di sini jaraknya dalam kilometer dan waktunya adalah 2 jam. Contoh yang berikutnya, dengan kecepatan 200 meter per menit, Dodi berlari selama 6 menit. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, di sini yang ditanyakan adalah jaraknya. Berarti jaraknya ini kita tutup. Maka jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 200 kali waktunya adalah 6 menit. Jadi 200 kali 6 adalah 1200. Nah, satuannya apa? Di sini kita cek jarak itu, berarti di sini kita gunakan meter karena kecepatannya adalah 200 meter per menit. Di sini kita harus memperhatikan juga bahwa sebelum mengalihkan kita harus cek apakah waktunya ini sudah sama. Jadi kalau sudah sama, di sini kecepatannya menit, di sini waktunya juga menit, berarti rumus ini bisa langsung kita gunakan. Jika tidak sama bagaimana? Nanti di contoh berikutnya akan kita bahas. Contoh yang ketiga, jarak A ke B 90 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam, berapa lama jika kita dari A menuju B? Berapa lama? Itu artinya yang ditanyakan adalah tentang waktunya. Berarti waktu di sini kita tutup. Maka waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini jaraknya adalah 90 km dibagi kecepatannya 40 km per jam. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan langsung, yaitu nolnya kita tembak. Maka waktunya adalah 9/4 atau dijadikan pecahan campuran 2 1/4 jam. Nah, di sini kita juga bisa mengubah lagi menjadi bentuk 2 jam. 1/4 jam itu adalah 15 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan adalah 2 1/4 jam atau bisa dikatakan 2 jam 15 menit. Perhatikan contoh yang berikut ini ya. Dengan kecepatan 60 km per jam, Eka melaju selama 1 jam 20 menit. Berapa jarak yang ditempuh Eka? Nah, di sini yang harus kita perhatikan betul-betul adalah waktunya. Kecepatannya 60 km
per jam, tetapi waktunya ada jam, ada menit. Jadi 1 jam 20 menit ini harus kita rubah menjadi jam. Jadi 1 jam 20 menit itu akan kita rubah menjadi jam. Caranya adalah yang 1 jam ini sudah sesuai jam, kita tinggal merubah yang 20 menit ini. Menit kalau dirubah menjadi jam berarti kita bagi dengan 60. Berarti ini dirubah 20 dibagi 60, bisa disederhanakan. 2/6 berarti 1/3 jam. Berarti 20 menit ini adalah 1/3 jam. Maka 1 jam 20 menit sama dengan 1/1 jam. Nah, waktu inilah yang akan kita gunakan untuk mencari jarak. Selanjutnya kita hitung. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya adalah 60. Waktunya adalah yang ini sudah kita rubah menjadi jam ini, 1/1. Berarti 60 dikali, jadikan pecahan biasa menjadi 4/3. Ini bisa kita bagi menjadi 80 kilometer. Nah, contoh yang terakhir, Raffi berlari sejauh 2 hektometer selama 2 menit 30 detik. Tentukan kecepatan Raffi dalam meter per menit. Nah, ini kita perhatikan ya. Jarak yang ditempuh itu 2 hektometer, tetapi kecepatan yang diminta itu meter per menit. Berarti 2 hektometer ini harus kita rubah menjadi meter. 2 hektometer kita rubah menjadi meter. Hektometer ke meter itu berarti turun 2, berarti kita kali 100 menjadi 200 meter. Kemudian waktunya 2 menit 30 detik, padahal kecepatannya yang diminta adalah meter per menit. Berarti detik ini harus kita jadikan menit. Berarti 2 menit 30 detik. 30 detik adalah setengah menit. Berarti 2 menit 30 detik adalah 2,5 menit. Nah, setelah ini cocok, jaraknya dalam meter, waktunya dalam menit, baru kita masukkan ke dalam rumus. Yang dicari adalah kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kita boleh tulis jarak dibagi waktu itu jarak per waktu seperti ini, atau kita boleh juga nulisnya jarak dibagi waktu, juga nggak apa-apa. Jaraknya adalah 200, waktunya adalah 2,5. Jadinya 200 dibagi 5/2, yaitu 200 dikali 2/5. Nah, diingat, dibagi suatu pecahan sama dengan dikali kebalikannya. Dan ini 200 kali 2 adalah 400, dibagi 5 hasilnya adalah 80 meter per menit. Ini meter per menit. Maaf, nggak cukup. Jika kalian sudah memahami, kalian bisa mencoba satu soal berikut ya. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.